Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Dula. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini bisa nyambung. Kita akan menyoroti beberapa hal di antaranya ini Irjen Sambo yang kemarin secara resmi meminta maaf gitu ya, mantan Kadipropam, dan Ya. banyak sekali sorotan yang ditujukan kepada institusi Polri dari masyarakat, apalagi dalam beberapa pekan, beberapa hari terakhir juga trending topik di Twitter itu tidak lepas dari yang namanya kasus Brigadir Joshua dan juga kaitannya dengan nama-nama seperti Kapolda, lalu juga nama-nama lain yang muncul di media sosial. Bang Dula melihat drama mengenai kasus Brigadir Joshua ini bagaimana sebenarnya Bang Dula melihat ini? Ya, memang kalau kita melihat SOP dan KUHP dalam peristiwa pidana apapun, yang pertama itu adalah pihak kepolisian itu kemudian mengamankan TKP tempat kejadian perkara, kemudian diberi polis lain sehingga orang di luar tempat itu tidak boleh masuk. Maksudnya itu adalah untuk menjaga barang bukti di TKP agar supaya tidak hilang. Yang kedua, orang-orang yang berada di TKP itu langsung diamankan, setidak-tidaknya dijadikan sebagai saksi, baik sebagai tersangka, pelaku, serta atau ikut serta seperti itu. Yang ketiga, barang bukti yang pada zaman modern waktu KUHP dulu disusun zaman Belanda belum ada, tapi sekarang sudah ada, yaitu apa yang disebut dengan CCTV. CCTV itu harus diamankan pada waktu itu juga atau dilihat hasilnya. Nah, kalau kita perhatikan kronologi ketika sudah ada informasi atau konferensi pers dari pihak kepolisian, itu beberapa hari kemudian setelah kejadian. Sehingga dengan begitu, maka SOP yang ada di kepolisian termasuk KUHP itu jelas dilanggar. Yeah. Hal ini mirip betul dengan kasus kilometer 50. Kasus kilometer 50 itu tidak ada polis lain, kemudian CCTV-nya itu rusak, kemudian TKP tempat istirahat kilometer 50 itu dibongkar, dan itu semua bertentangan dengan KUHP. Lantas kemudian ditetapkanlah tersangka nama orang yang sudah meninggal sebagai tersangka. Ini aneh bin ajaib. Yeah. Nah, kasus Duren 3 ini juga mau ditetapkan Brigadir J itu sebagai tersangka. Padahal orang sudah meninggal. Jadi waktu kilometer 50 itu ketika 6 orang itu ditetapkan jadi tersangka, maka saya sebagai ketua TP3 waktu itu, tim pengawal peristiwa kilometer 50, mengundang mubahala 6 keluarga yang meninggal dan pihak Polda Jaya mubahala siapa yang benar, siapa yang salah. Dan mubahala itu dilakukan, tapi saya tunggu sampai 2 jam Polda tidak datang. Maka kemudian saya minta keluarga 6 korban itu mubahala sepihak. Nah, setelah mubahala itu kemudian besoknya itu Polda mengatakan bahwa 6 orang itu tidak jadikan tersangka, jadi ditutup kasusnya. Baru kemudian beberapa bulan sesudah itu baru ditetapkan 3 orang tersangka, tapi kemudian 1 disebutkan meninggal, dan kemudian 2 orang dibawa ke pengadilan, dan aneh bin ajaib 6 orang dibunuh, kemudian dianiaya, disiksa, itu bebas. Alasannya karena membela diri.
Sama juga dengan kasus Duren 3 ini, bahwa disebutkan ada tembak-menembak antara Brigadir J dengan pihak lain. Kalau misalnya tembak-menembak, maka kemudian autopsi dari pihak yang independen di luar kepolisian menemukan bahwa ada tanda-tanda penganiayaan. Yang paling dahsyat itu adalah otak kepalanya itu tidak berada di dalam tengkorak, tapi ada dalam perut. Berarti itu ada satu proses yang tidak normal. Kalau misalnya orang ditembak saja, tembak-menembak, maka kemudian hanya akan ditemukan autopsi itu bekas tembakan dan seterusnya. Tapi kemudian tidak sampai otaknya itu ada di perut. Berarti ada satu proses yang normal, orang meninggal atau terjadi tembak. Nah, sekarang persoalannya adalah bahwa ini yang menarik di medsos, di masyarakat, karena ada kejadian polisi tembak polisi di rumah polisi, kemudian diproses oleh polisi, tapi CCTV-nya hilang. Seperti itu. Jadi ini luar biasa. Tapi terlepas dari semua itu, saya sebagai orang yang beragama meyakin betul tentang ayat-ayat Al-Quran. Apa yang saya lakukan dengan mubahala tahun lalu itu mulai membuktikan satu persatu tentang kebenaran kejadian di mana mereka yang terlibat dalam kasus Duren 3 ini adalah orang-orang yang juga terlibat dalam kilometer 50 atau paling tidak atasan dari dua tersangka yang di pengadilan itu adalah Jenderal Sambo itu sebagai atasan dari dua tersangka kilometer 50 dan mereka itu tidak ditahan, tidak dipecat, bahkan dibebaskan seperti itu. Dan kemudian mudah-mudahan apa yang dialami oleh Jenderal Sambo itu sebagai salah satu bukti bahwa mubahala yang dilakukan oleh keluarga 6 korban itu terbukti. Jadi sebagai penutup pendapat saya soal Duren 3 ini, saya kemudian ingat kasus Parman, penyidik KPK yang pertama ditangkap oleh KPK sendiri tahun 2005. Dia adalah penyidik dari kepolisian. Saya terus pagi-pagi masuk kantor, datang menghadap Pak Taufikur Rahman Ruki, Ketua KPK waktu itu. Saya katakan, Pak, Bapak Purnawirohan Polisi, sekarang Bapak harus buktikan bahwa polisi itu baik. Untuk itu maka kemudian Bapak harus proses menangkap Parman oleh KPK sendiri supaya kemudian KPK namanya terbersihkan. Kata Pak Taufik, pimpinan sudah setuju, sudah menetapkan Parman akan diproses. Maka beberapa hari kemudian penyidik KPK yang juga dari polisi datang ke Bandung menangkap Parman, teman mereka sendiri yang sama-sama polisi, dan diproses dan dijatuhi hukuman. Nah, karena itu saran saya kepada Kapolri agar supaya memperbaiki citra kepolisian, maka ungkapkan saja secara terbuka apakah betul Jenderal Sambo itu terlibat dalam kasus ini atau siapa saja yang terkait dengan kasus Duren 3 itu dibongkar, sehingga demikian bisa memperbaiki citra masyarakat terhadap polisi yang makin jelek belakangan itu. Itu catatan saya tentang kasus Duren 3. Yang kedua, Mas Angga, apa yang tadi lagi? Saya baru mengangkat kasus yang ini, Bang Dullah ya. Namun satu pertanyaan lagi, Bang Dullah, mengenai banyak personel bermasalah di tubuh Polri sendiri dikatakan oleh Kapolri yang akan dibereskan. Tindakan cepat dari Kapolri banyak dilihat oleh masyarakat baru sekedar mutasi, pecat, dan juga dituntut sebenarnya aktor utama ketika Irjen Sambo kan mengatakan ini semua tidak lepas dari apa yang dilakukan oleh saudara Joshua kepada istri dan keluarga saya. Nah, mengenai kasus
Kasus yang detailnya saja masyarakat itu masih tanda tanya gitu ya, Bang Dullah ya. Berarti tindakan cepat dari Kapolri, perlu perlu bukti apa lagi untuk diberikan kepada masyarakat, Bang Dullah? Iya, sebenarnya kan kasus ini kan sudah lama, sudah beberapa pekan baru kemudian diumumkan. Padahal kalau kita perhatikan kasus-kasus yang ada bom, granat, atau apa saja pagi hari kejadian, langsung kemudian ditangkap oleh Densus, kemudian sore diumumkan ada teroris. Jadi itu hanya beberapa jam pagi kejadian, sore diumumkan oleh Densus bahwa ini teroris A, B, dan C. Ini polisi tembak polisi di rumah jenderal polisi, beberapa hari kemudian baru kemudian diumumkan dengan rekayasa yang tidak logis. Contoh misalnya ajudan itu masuk ke ruangan istri bosnya. Apa itu logis? Kalau misalnya seorang ajudan itu berani masuk jangan ke kamar, ke ruang rumah, ke dalam rumah bosnya saja tidak berani kalau tanpa izin atau tanpa perintah. Ini masuk ruangan ke kamar istri. Nah, kemudian dianggap itu pelecehan. Dan kalau betul pelecehan, maka kemudian apakah pelecehan itu tiba-tiba terjadi atau sudah ada preambul beberapa waktu sebelumnya? Kalau itu betul, apakah bos Jenderal Sambo tidak tahu? Lantas kemudian kalau itu kenapa sekarang istri Jenderal Sambo itu tidak tampil ke depan umum memberikan klarifikasi dan seterusnya? Sampai hari ini sudah sekian lama tidak pernah istri Jenderal Sambo itu tampil ke depan untuk menjelaskan, mengklarifikasi apa betul beliau dilecehkan oleh ajudan suaminya atau tidak. Jadi di situ maka kemudian satu hal yang menjadi catatan tentang Kapolri ini adalah Jenderal Sambo adalah perwira polisi yang sangat muda dan cepat sekali naik pangkatnya. Tiba-tiba melonjak terus kemudian naik pangkat sedemikian rupa, sehingga menimbulkan satu persoalan dalam internal Polri sendiri. Nah, Kapolri dalam hal ini juga kemudian tidak memperhatikan prinsip-prinsip apa yang disebut dengan profesionalisme di dalam internal kepolisian, sehingga pengangkatan atau kenaikan pangkat seseorang didasarkan pada kesamaan ideologi, kesamaan kelompok atau kesamaan golongan tertentu. Ini berbahaya. Dengan demikian maka kalau Kapolri mau menyelamatkan institusi Polri, tidak bisa tidak lain yang memang Kapolri harus memecat Jenderal Sambo dan langsung diproses sebagai warga negara biasa dengan tersangka dan dengan begitu maka kemudian itu bisa membersihkan sampai jika tidak maka Kapolri akan mengulangi kasus-kasus jenderal polisi yang lain seperti Jenderal Tito dan lain. Itu Mas Angga. Masyarakat juga meminta Kapolri segala dalam tanda petik menyentuh Kapolda Fadil Imran. Bagaimana Bang Dullah? Ya, sama juga dengan Kapolda Jakarta. Dan Kapolda Jakarta yang terlibat dalam kasus kilometer 60, tapi malah kemudian tidak proses, tidak dicat, malah kemudian mendapat posisi yang tetap saja aman. Dan jadi oleh karena itu maka siapapun kalau Kapolri mau memperbaiki prestasi dia dapat penghargaan dari masyarakat dan memperbaiki citra Kapolri harus sikap tegas kepada semua anak buahnya, baik Jenderal Sambo dan Polda Jaya, dan itu harus dijaga. Iya. Yang terakhir kedua kita ingin mengangkat mengenai ini Duta Palma ini, Bang Dullah ya. Surya Darmadi, satu nama yang di tahun 2018 itu dikatakan orang masuk terkaya ke-28 di dunia dan bahkan
sebenarnya Surya Darmadi ini sempat juga diperiksa oleh KPK dari kasus Anas Ma'amun ya, mantan gubernur, dan ini kaitannya dengan lahan, dan juga ketika diusut oleh kejaksaan ini dilihat bahwa ternyata kerugian negara ini besar sekali, bahkan bisa dikatakan kerugian negara terbesar dilakukan korupsi oleh seorang Surya Darmadi yang bukan pengusaha kroco, ini pengusaha besar, ini pengusaha kakap yang sepanjang sejarah memang dilihat gerakannya, orang mengatakan eksploitasi kekayaan sumber daya alam ini di negara ini yang begitu berbahaya. Bagaimana Bang Dola melihat kasus Surya Darmadi ini? Jadi memang pengalaman saya selama 8 tahun di KPK bahwa korupsi di bidang pembebasan hutan secara liar oleh pengusaha HPH di Pemda hampir di seluruh Indonesia itu mengakibatkan hari ini status hutan Indonesia itu 4. Dan 4 itu artinya ya bergantung dari apa namanya produksi hari ini, besok, atau saja seseorang. Nah, pada tahun 2008 KPK menangkap 3 gubernur berturut-turut di Riau. Kenapa sampai 3 gubernur berturut-turut? Hattrick KPK menangkap mereka karena terjadi korupsi antara gubernur dengan pengusaha HK, sehingga hutan di Riau rusak 3,8 hektar per menit. Bayangkan per menit tahun 3,8 hektar per menit. Jadi kalau dikasih kali 4 kali 3 kali 12 berapa juta hektar. Itu juga dengan saya ingat Wasior, Papua Barat. Itu satu kampung habis dihanyut oleh hujan 3 hari turut karena pembabatan jarak antara pengusaha dengan dan. Jadi Surya Dharma itu adalah satu dari sekian banyak pengusaha-pengusaha lahan HPH yang merugikan keuangan negara yang luar biasa. Persoalannya adalah bahwa kenapa tidak diproses di awal, karena hari ini apakah itu penentuan pimpinan DPR, penentuan pimpinan MK, penentuan ketua KPK, penentuan jaksa agung, penentuan Kapolri, itu semua melalui DPR. Dan DPR itu menurut survei KPK 2011, 41% mereka adalah berbisnis. Nah, berbisnis berarti hubungan erat mereka dengan oligarki dan sehingga tidak bisa terlepas daripada kekuasaan 9 naga ini. Sehingga kalau toh kasus itu sudah tapi tidak diproses karena dipengaruhi oleh kekuasaan oligarki, kekuasaan 9 naga, sehingga ya, mereka bisa bebas dan yang tak. Nah, kita tahu bahwa ada yang 5 triliun, ada yang 53 triliun yang bulan lalu lari ke Singapura seperti itu. Itu aneh bin ajaib, karena bagaimana uang sebanyak itu bisa dibawa kabur, sementara itu ada PPATK yang memonitor uang itu dari mana ke mana dan kapan saja. Apa PPATK tidak mengetahui, atau kalau misalnya dicairkan secara cash di bank apa, itu tidak bisa karena ada ketentuan bahwa kalau mencairkan uang sekian miliar seperti itu, ada harus keterangan yang harus diproses sehingga jangan sampai dianggap money laundering atau apa dan seterusnya. Berarti keterlibatan PPATK, keterlibatan dan keterlibatan para pengusaha itu sendiri yang mau bawa uang dari luar. Nah, memang terakhir kita tidak punya perjanjian ekstradisi dengan Singapura. Singapura itu negara yang terbersih di Asia Tenggara,
korupsinya itu sangat rendah, tapi mereka itu menampung koruptor. para pencuri-pencuri di Indonesia yang membawa uang ke luar negeri dan mereka tampung di sana. Saya biasa ceritakan bahwa bisa saya mengajak Singapura, saya temukan bahwa hotel termewah di Singapura itu bukan punya orang Singapura, tapi punya orang Indonesia, dan itu adalah tenaga. Orang terkaya di Singapura bukan orang Singapura, tapi orang Indonesia, dan orang Indonesia adalah tenaga. Jadi ini memang menyedihkan karena kasus-kasus yang ada di Indonesia, baik kejaksaan, kepolisian, apalagi KPK yang sekarang sudah dipreteli oleh penguasa, sehingga kemudian bertambah merajalela korupsi dan kemudian pelanggaran-pelanggaran Indonesia. Itu Mas Angga. Baik, sebagai penutup, Bang Dullah, menghilangkan aneh bin ajaib dari kasus-kasus yang terjadi di negeri ini, penegakan hukum kita masih bisa dijalankan ya? Ya, memang penegakan hukum kita itu sangat parah. Untuk itu maka selalu saran saya kepada semua pihak, pertama, kepolisian itu harus kembali kepada apa yang ada dalam dasar pasti, yaitu mereka dibawa dalam, sehingga demikian mereka itu adalah orang kecil di dunia ini. Hanya Indonesia yang punya senjata, nonton itu luar negeri ada perlindungan. Mereka adalah orang dan yang kedua, jaksa agung itu tidak harus masuk dalam kabinet, karena jaksa agung itu di bawah institusi presiden, yang sehingga dia tidak bisa kemudian menjadi seorang status sebagai menteri, yang hari jaksa agung statusnya sebagai menteri, sehingga akhirnya kemudian tidak bisa independen terhadap presiden. Nah, dengan cara itu maka kemudian kepolisian, kejaksaan, kemudian independen, tapi secara struktural mereka kan bawah dan kemudian KPK harus dikembalikan sebagai satu di dunia ini. Hanya Indonesia yang kasus korupsi sekarang berbagai KPK dan jaksa. Di negara-negara lainnya soal korupsi hanya ditangani oleh KPK mereka, sehingga tidak terjadi seperti sekarang ini. Ada persaingan, ada himpuan, ada info antara kepolisian, kejaksaan, dan jadi kepolisian dan kejaksaan cukup menangani pidana umum, kemudian pelanggaran HAM, kemudian narkoba, kemudian teroris, itu saja kepolisian kejaksaan. Soal korupsi sepenuhnya di KPK, dengan itu tidak terjadi persaingan peran antara kepolisian kejaksaan dan KPK. Terakhir, agar supaya penegak bisa profesional dan tuntas, proses rekrutmen pimpinan dan jaksa ikut persis cara rekrutmen KPK, yaitu harus orang yang tuntas dan profesional dan diproses melalui suatu lembaga yang profesional, tender, sehingga kemudian tidak ada campur tangan dari pimpinan lembaga terhadap siapa yang. Baik, Ustadz Abdullah Hamawa, terima kasih atas dialognya di pagi hari ini ya. Semoga Ustadz Abdullah selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.